Kota Samarinda merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Berdasarkan data curah hujan dari BMKG, rata-rata curah hujan di Kota Samarinda sebesar 192,7 mm per bulan. Kondisi ini sering menimbulkan masalah genangan hingga banjir, terutama di kawasan perkotaan yang didominasi permukaan kedap air. Salah satu area yang terdampak adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di kawasan FKIP Unmul, kawasan tersebut belum memiliki sistem pengelolaan air hujan yang optimal. Di kawasan tersebut, air hujan yang ada langsung menjadi limpasan dan membebani area drainase dan menyebabkan genangan bahkan banjir saat hujan lebat. Padahal air hujan merupakan sumber daya yang memiliki manfaat dan berpotensi untuk dimanfaatkan. Melalui caption design ini, dirancang sistem pengelolaan air hujan yang mengombinasikan antara rainwater harvesting dan juga sumur resapan, biopori, dan rain garden yang memiliki tujuan untuk menampung air hujan dari atap bangunan dan juga mengembalikan air dalam tanah. Lalu bagaimana sistem pengelolaan air hujan ini dirancang, metode apa saja yang dipakai, dan data apa saja yang dipakai? Untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan hal tersebut, maka diperlukan pendekatan secara aplikatif, tidak hanya teoritis. Maka di bagian selanjutnya akan dibahas bagaimana sistem pengelolaan air hujan yang kami rancang ini kita terapkan di kawasan FKIP Universitas Mula Warman. Metode perancangan diawali dengan studi literatur. Studi literatur ini bertujuan sebagai acuan dalam perancangan konsep maupun perhitungan. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji peraturan pemerintah, nasional maupun jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan air hujan, rainwater harvesting, dan sistem resapan. Dilakukan pula observasi terhadap kondisi lapangan dengan mengkaji tutupan lahan, elevasi, titik genangan, dan sistem existing dari drainase. Data primer yang digunakan meliputi permeabilitas tanah, koordinat dan elevasi lokasi, serta penggunaan air bersih. Permeabilitas tanah dilakukan untuk mengetahui kemampuan tanah dalam meloloskan air. Permeabilitas tanah dilakukan uji di laboratorium dengan menggunakan metode uji tekanan menurun dengan mengacu pada standar nasional Indonesia yaitu SNI 0367802002. Kemudian ada koordinat dan elevasi lokasi yang diambil di wilayah FKIP Unmul. Kemudian data diolah melalui software QGIS untuk membuat peta kontur dan juga menganalisis arah aliran air. Yang ketiga, penggunaan air bersih dengan melakukan wawancara dengan pihak Fakultas FKIP Unmul, yang mana data ini digunakan untuk sebagai acuan dasar mengenai penggunaan air bersih aktual di lingkungan FKIP Unmul. Data sekunder yang digunakan meliputi data curah hujan historis, jumlah sivitas akademika, dan luas gedung. Data curah hujan dianalisis untuk mengetahui karakteristik hujan wilayah studi melalui tahapan uji konsistensi data, analisis statistik, serta analisis intensitas hujan. Data jumlah sivitas akademika digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan air di lingkungan kampus. Sementara untuk data luas gedung digunakan sebagai area tangkapan air hujan dalam perancangan sistem rainwater harvesting. Perancangan sistem rainwater harvesting disusun berdasarkan analisis kebutuhan air bersih, analisis curah hujan andalan menggunakan metode Weibull, serta perhitungan potensi suplai air hujan dan kapasitas tangki penyimpanan. Sementara sistem resapan air dilakukan melalui analisis debit andil banjir berdasarkan dengan Standar Nasional Indonesia 856 tahun 2017 guna memastikan kemampuan resapan dalam mengurangi limpasan air hujan. Analisis curah hujan dilakukan menggunakan data historis Kota Samarinda selama 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 hingga 2024. Tahap awal dilakukan uji konsistensi data hujan dengan metode RAPS, dan hasilnya menunjukkan bahwa data hujan dinyatakan konsisten atau panggah sehingga layak digunakan untuk analisis lanjutan. Selanjutnya dilakukan uji persyaratan statistik yang meliputi koefisien skewness, kurtosis, dan variasi. Berdasarkan hasil tersebut, analisis distribusi frekuensi dilakukan menggunakan metode normal, log normal, Humble, dan log Pearson tipe 3.
Uji kesesuaian distribusi dilakukan menggunakan metode chi-square dan Smirnov-Kolmogorov. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa distribusi log Pearson tipe 3 merupakan distribusi yang paling sesuai sehingga digunakan sebagai dasar penentuan hujan rencana. Berdasarkan distribusi tersebut, diperoleh curah hujan rencana kalau 3 tahun sebesar 62,042 mm. Nilai ini kemudian digunakan untuk menentukan intensitas hujan rencana yang disajikan dalam tabelan grafik intensitas, frekuensi, dan durasi. Perencanaan sistem rainwater harvesting dilakukan dengan memanfaatkan atap bangunan sebagai catchment area. Kebutuhan air bersih existing di FKIP Universitas Mula Warman sebesar 123,5 meter kubik per hari. Hasil analisis menunjukkan bahwa air hujan yang dipanen berpotensi menyediakan sekitar 21% dari total kebutuhan air bersih tahunan, dengan estimasi biaya pengadaan sebesar Rp12.187.584. Selain pemanenan air hujan, dilakukan pula perencanaan sistem resapan sebagai upaya pengendalian limpasan. Debit limpasan permukaan di kawasan FKIP Universitas Mula Warman yaitu sebesar 124,5 meter kubik per jam, yang digunakan sebagai dasar perencanaan alternatif resapan. Perencanaan sumur resapan dilakukan sebanyak 105 unit dengan kedalaman 4 meter dan diameter 1 meter yang mampu mereduksi limpasan sebesar 27,83% dengan biaya pengadaan sekitar Rp2.964.551.000. Perencanaan lubang resapan biopori dilakukan sebanyak 1.163 unit dengan kedalaman 80 cm dan diameter 10 cm yang mampu mereduksi limpasan sebesar 1,23% dengan biaya pengadaan sekitar Rp162.825.785.000. Sementara itu, rain garden direncanakan dengan 5 lapisan dan 3 zona vegetasi yang mampu mereduksi hingga 60% debit limpasan dengan biaya pengadaan sebesar Rp1.513.823.201. Pemilihan alternatif resapan dilakukan menggunakan metode pembobotan dengan 2 kriteria utama yaitu efektivitas hidrolis sebesar 60% dan biaya pembangunan sebesar 40%. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa rain garden memiliki nilai tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Dengan demikian, rain garden dipilih sebagai alternatif resapan paling optimal untuk diterapkan di kawasan studi.